Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Asma Nadia, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwangi, angkatan 2023. Nah, alhamdulillah di sini sekarang saya lagi bersama dengan Kepala Puskesmas Cigalontang akan membahas mengenai masalah kesehatan atau prioritas utama yang ada di wilayah kerja Puskesmas Cigalontang. Nah, sebelum wawancaranya dimulai, mari kita sapa-sapa terlebih dahulu narasumber kita kali ini. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya, Pak. Mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Bapak bisa diceritakan dulu penyakit apa sih, Pak, yang menjadi prioritas masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Cigalontang? Kalau untuk yang menjadi prioritas kesehatan ini sejalan dengan program kita sedang menggunakan penyakit-penyakit yang kalau dulu prioritasnya ke penyakit menular. Nah, kalau sekarang sudah beralih bahwa yang kita prioritaskan itu pengendalian itu adalah penyakit-penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, gitu kan. Karena sekarang malah lebih marak gitu ya penyakit-penyakit yang tidak menular di masyarakat. Nah, dari sekian banyak itu, Pak, penyakit mana gitu yang paling tinggi kejadiannya? Yang paling tinggi hipertensi ya. Menurut Bapak kira-kira apa sih, Pak, faktor penyebab utama gitu tingginya hipertensi di wilayah kerja ini? Kalau di banyaknya kasus hipertensi di sini karena pola makan, kemudian juga pola hidup, karena memang hipertensi ini kaitannya penyakit dengan hal tersebut, dengan pola hidup dan pola makan. Kemudian kalau dari segi kebijakan, Pak, atau regulasi, kebijakan apa sih, Pak, yang diambil oleh Puskesmas Cigalontang ini untuk menangani masalah tadi yang disebutkan hipertensi? Untuk program yang dijalankan, kita juga selaras program yang kita jalankan ini dengan program yang dari BPJS. Untuk penyakit ini kita ada yang namanya kronis, ya, program pengelolaan penyakit kronis, ya. Jadi setiap pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes itu yang datang ke puskesmas, kemudian kita tawarkan untuk menjadi anggota prolanis. Dan nanti di program prolanis ini nantinya setiap pasien wajib kontrol, kemudian juga mengikuti program-program seperti senam, kemudian pemeriksaan kesehatan sekali. Nah, kemudian menurut Bapak, apakah program tersebut itu udah menemukan kejadian atau masih ada kendala gitu, Pak? Kalau dengan program tersebut memang kalau untuk menurunkan angka kejadian belum ya. Kalau ada kejadian paling tidak pengendalian, jadi paling tidak orang yang menderita hipertensi itu sekarang hipertensinya terkendali gitu. Pihak mana aja sih, Pak, yang biasanya diajak berkoordinasi gitu dalam menangani masalah kesehatan? Misalnya tadi kan ada program pengelolaan sih. Ya, udah jelas ya kalau puskesmas ini karena berada di wilayah kecamatan, pihak-pihak yang kita libatkan dalam pengelolaan program kesehatan ini tentunya lintas sektor yang ada di kecamatan. Nah, kita berikan ke Forkopincam, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Pak Ramil. Kemudian kita juga libatkan KUA, kemudian pihak pendidikan, dan tentunya kita juga melibatkan para kepala desa yang ada di wilayah kecamatan. Kemudian, Pak, bagaimana sih, Pak, cara puskesmas melibatkan masyarakat biar lebih aktif dan juga berpartisipasi gitu dalam program tersebut? Yang pertama mungkin pendekatan kita terhadap masyarakat ya, melalui edukasi ke masyarakat. Kemudian juga kita membuat program-program yang mungkin dirasa tidak menjenuhkan gitu ya. Dan program tersebut bisa menarik gitu ya, bagaimana kita angkat program itu supaya menarik.
dan juga kita minta bantuan ke kader Posyandu gitu ya, kita bekerjasama dengan para kader Posyandu untuk istilahnya ya menggiring masyarakat mengikuti program-program yang ada di puskesmas. Kalau begitu kan biasanya kalau tantangan puskesmas itu di masyarakatnya ya. Nah kalau menurut Bapak tantangan terbesar puskesmas itu dalam menangani masalah penyakit tersebut itu apa gitu? Sebetulnya untuk tantangan terbesar, tantangannya itu ya variatif gitu ya, tergantung program. Contoh untuk program imunisasi itu tantangannya biasanya ada sebagian masyarakat yang memiliki keyakinan bahwa imunisasi itu betul-betul yang haram, gitu. Jadi mereka nggak mau untuk imunisasi. Tapi di program lain juga ada tantangannya dari lagi, misalnya untuk program penyakit TB, apalagi HIV gitu ya. Kenapa cakupannya? Karena merasa malu gitu ya terkait dengan itu, dengan kendalanya dengan edukasi pasien gitu. Ya, banyak sih kendalanya gitu. Ya, variatif tergantung program kesehatan apa gitu yang terus apa sih Pak harapan Bapak gitu ke depannya terhadap dukungan dari pemerintah daerah ataupun pusat untuk membantu puskesmas ke depannya? Alhamdulillah selama ini juga pemerintah sangat banyak dukungan terhadap puskesmas tentang peningkatan tenaga kesehatan, dan tentunya pasti gitu ya, karena kita ini sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah itu sendiri. Cuma mungkin untuk saat ini juga khususnya di kami ini ya, kami perlu dukungan untuk sarana misalnya, karena ya pertama mungkin ini sarannya kurang baik, jadi untuk ruangannya banyak untuk kemudian untuk prasarana juga ya, untuk prasarana transportasi dan prasarana kesehatan selain kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan. Mungkin Bapak sebelum ditutup gitu, apa pesan Bapak untuk masyarakat Cigawasa ataupun masyarakat umum yang nanti akan menonton video ini agar lebih peduli gitu terhadap kesehatan? Puskesmas sebagai leading sektor pelayanan kesehatan di masyarakat tentunya bukan tukang sihir yang bisa menyulap masyarakat dari yang sehat tetap sehat, yang sakit menjadi sehat, kemudian yang sakitnya parah menjadi sehat. Puskesmas bukan tukang sihir. Kita tidak bisa gitu ya untuk mengubah itu tanpa ada kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Maka dari itu kami mengajak kepada masyarakat, mari kita mulai dari kita sendiri untuk menjaga pola hidup yang sehat, karena kesehatan itu ya harus dimulai dari diri sendiri. Mungkin terima kasih banyak ya Bapak atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Dari obrolan ini kita bisa tahu bahwa penyakit prioritas di wilayah kerja Puskesmas Cigawatan ini adalah penyakit hipertensi dengan berbagai tantangan yang butuh dukungan semua pihak. Semoga Puskesmas Cigawatan semakin maju dan masyarakatnya makin sehat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.